dari kedua paslon atau salah satu paslon? Kalau memang mungkin petahana lebih dekat dengan ASN karena di posisi petahana. Atau gimana, Pak? Ada. Assalamualaikum, Pak Anas. Assalamualaikum. Wah, Pak. Candoman. Iya, sing buri sing nas. Candoman lah. Lagi OTW ini Pak Anas ini. Iya, Pak Anas, apa kabar ini? Bawaslu masa kampanye seperti ini gimana? Kemarin katanya sempat melakukan beberapa meminta keterangan dan sebagainya. Gimana sejauh ini Pak Anas? Beberapa hal yang Bawaslu lah kaitannya dengan kampanye untuk Pilwali. Kampanye ini ada dua fenomena yang beda lah dengan pemilu sebelumnya, khususnya tahun 2015. Nah, kalau dulu itu tidak ada ASN yang kemudian berani terang-terangan mendukung. Kalau saat ini sudah ada 4 ASN yang kita tangani untuk ditindaklanjuti ke Komisi Aparatur Sipil Negara karena diduga melanggar kode etik sebagai aparatur sipil negara. Nah, itu yang pertama. Yang kedua ini terkait masa kampanye yang maksudnya kegiatan kampanye sendiri itu yang seringkali kita tiap hari selalu mengawasi, selalu mengingatkan kepada tim kampanye maupun peserta kampanye itu sendiri. Dalam hal ini untuk pencegahan penyebaran COVID-19. Itu ada dua garis besar yang kemudian yang membedakan dengan pilkada-pilkada sebelumnya. Itu Mas. Iya, Pak Anas, ada 4 ASN yang kemudian sempat diperiksa dan sampai ke komisi penegakan aparatur sipil? Komisi KASN, Komisi Aparatur Sipil Negara. Ya, yang berkaitan dengan itu kaitannya dengan dukung-mendukung pasangan calon begitu ya. Rata-rata apa yang dilanggar sebenarnya Pak Anas? Ada dari hasil pemeriksaan memang ada yang kemudian mengakunya tidak sengaja atau ada yang kemudian aturannya belum tahu secara benar. Ini melanggar atau tidak, padahal di peraturan bersama yang dibangun oleh Bawaslu, oleh Komisi Aparatur Sipil Negara bahwa tindakan ada 16 item yang kemudian menjadi perhatian teman-teman ASN agar tidak terlibat dalam hal dukung-mendukung seorang kepala daerah. Nah, itu kita sudah sosialisasikan baik secara langsung kepada pimpinan-pimpinan atau kepala UPD yang kita undang secara bergantian, kepala kelurahan, kepala kecamatan, semuanya sudah kita undang. Termasuk kita mencetak banner di lingkungan Pemkot agar mereka terbiasa untuk membaca hal-hal atau rambu-rambu yang dilarang. Nah, 4 ASN ini mungkin dari kedua paslon atau salah satu paslon? Kalau memang mungkin petahana lebih dekat dengan ASN karena di posisi petahana. Atau gimana, Pak? Ada yang pertama itu ada yang tidak tahu murni yang tidak tahu murni aturan main mau maju ke kepala daerah, akhirnya mencalonkan. Nah, itu salah satunya. Nah, yang sudah inkrah sanksinya. Dan yang 3 ini ada yang paslon 1, ada yang paslon 2. Gitu. Apa yang dilakukan? Apakah rata-rata foto yang pakai jari dan sebagainya? Bahasanya kalau di peraturan bersama itu memang seorang ASN dilarang menunjukkan sikap terhadap dukungannya. Dalam hal ini baik diunggah di kontennya pribadi atau di kontennya medsos yang bisa dilihat orang lain. Itu ya, termasuk semua terkait sanksinya itu kita serahkan ke Komisi Aparatur Sipil Negara. Oh, semuanya sudah dilimpahkan dari Bawaslu ke itu ya, Komisi Sipil. Ini yang terakhir itu yang keempat. Kalau yang sebelumnya sudah dilimpahkan, kita kirimkan by post ke Komisi Aparatur Sipil Negara.
Nah, memang rata-rata bukan postingan mendukung secara nyata atau hanya rata-rata tidak sengaja atau tidak tahu begitu ya. Rata-rata gitu ya. Kayak misalnya angka gambar foto gitu atau dia ada yang sengaja yang terang-terangan memang kalimatnya terang-terangan. Kemudian secara sadar kemudian mengakui bahwa ini saya apa bahasanya? Saya sadar kalau ini sebuah dukungan dan harus saya tarik postingannya gitu. Oh, dan mereka rata-rata media sosial ya? Iya. Oh. Dan baru sadar ketika berapa jam kemudian, 1 hari kemudian, loh iya berarti ini dilarang. Nah, jangan sampai kemudian ini menjadi catatan untuk karir ke depan masing-masing ASN yang lainnya yang belum melanggar atau harus benar-benar memang diperhatikan oleh seorang aparatur sipil negara. Apalagi ini memang fokusnya rata-rata dari 4 ini lebih ke arah postingan di media sosial ya, media sosial, media umum. Jadi, ibaratnya kalau cinta itu harus disembunyikan dulu ya, disirikan dulu ya. Disirikan. Saya kan nyerempet-nyerempet yang siri-siri. Ini lagi kemana ya Pak Anas? Ini lagi ya koordinasi dengan institusi yang lain dalam rangka penegakan pencegahan COVID-19 di masa kampanye ini. Apakah Bawaslu juga memberikan, kan sekarang dalam artian mereka sudah calon, ketika melakukan pelanggaran prokes, apakah memang ada pasal yang mengatur kemudian mereka harus diberikan peringatan dan sebagainya? Sudah dilakukan itu oleh Bawaslu? Selama 10 hari pertama ini di masa kampanye memang kita sampaikan bahwa pada saat sebelum menggelar kampanye mereka juga memberitahukan ke kepolisian bahwa ada kegiatan kampanye. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam hal ini untuk pengamanan mereka dalam semua kegiatannya, selama kegiatannya. Nah, yang kedua adalah memperhatikan protokol kesehatan. Toh ini gawenya tidak hanya gawenya seorang calon kepala daerah atau tim kampanyenya, ini gawenya semua masyarakat. Jadi kesehatan masyarakat harus diperhatikan, yakni terkait protokol kesehatan. Misalkan mau gelar acara, ya menyiapkan cuci tangan, ya menyiapkan hand sanitizer, menyiapkan masker. Masih taat-taat saja ya, soalnya kita lihat itu ke pemukiman, ke kampung, keliling dan sebagainya. Ya kalau ada kelebihan kita ingatkan secara langsung. Oh, langsung. Ada berbagai misalkan dalam pertemuan itu ya setidaknya mereka paling tidak ya menjaga jarak atau kemudian tidak memakai masker. Nah, kita ingatkan langsung panitianya, mohon ini untuk diperhatikan karena ini demi kesehatan bersama ini. Gitu. Langsung ditegur. Bahkan saya meminta kepada warga masyarakat agar tidak teriming-iming kemudian harus menghadiri kampanye kalau tidak ada jaminan awal untuk bahasanya TKP-nya itu tidak memperhatikan protokol kesehatan. Toh lebih baik memperhatikan kesehatan karena itu sifatnya wajib. Kalau menghadiri kampanye kan sunnah. Kan gitu aja. Iya, mantap. Siap, siap Ustaz. Matur nuwun Pak Anas untuk sharingnya pagi ini. Ya, Waalaikumsalam.